Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus dua terduga penyalahgunaan narkoba di bandar kawasan narkoba di Kota Medan. Saudara polisi menggerebek kampung narkoba di Jember, Jawa Timur. 6 orang terlibat berusaha, 2 diantaranya pasangan. Dalam penangkapannya, polisi menyita di rumahnya ini polisi menemukan narkotika. Ini adalah rekaman yang diambil polisi. Di sebuah sekolah menengah, sekelompok siswa sedang berkumpul setelah jam pelajaran. Mereka berbincang santai tanpa tahu hari itu akan menjadi pelajaran penting dalam hidup mereka. Edak telepon gak? Ya bi, boga barang halus ya. Misalnya capek belajar, langsung leungit ya ku ya mah. Iya, semacam obat penguat itu. Misalnya capek belajar leungit ku eta mah. Emang ya, barang apa tuh Bim? Aku dengar kacanya itu aman ya? Barang apa dulu, jangan aneh-aneh. Emang benar bisa bikin tenang? Jangan percaya itu narkoba, Dit. Sekali nyoba bisa ketagihan, bahayanya besar. Tapi katanya kalau nyoba 1 kali gak apa-apa kan? Bohong, nanti bakal ketagihan. Adit mulai bimbang antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Tekanan dari teman membuat pikirannya kacau. Apa yang dikatain Bima, benar gak ya kalau obat itu bisa bikin tenang? Gue lagi ada masalah lagi, coba tanya Bima ah. Halo? Iya dia. Bisa. Gue ada urusan penting nih. Oh, kalau gitu di tempat biasa aja ya, di tangga. Oh iya, gue kesana sekarang. Oke, tunggu. Bim, Iya, kenapa? emang obat kemarin bisa bikin tenang? Iya, bisa. Lu mau coba Bim? Yakin lu mau coba? Iya, gue lagi banyak masalah. Kalau itu gua kasih gratis deh buat lu. Hei, kalian pada ngapain di sini? Masuk. Ayo, Loh, nah ini ngapain pada di luar? Ngobrol-ngobrol biasa aja sih, Bu. Lagi ngobrol, tapi mau tanya, ini Adit kenapa kamu tuh, Ibu lihat kamu sering murung, terus tidur juga suka begadang, kenapa tuh? Enggak, cuma capek aja. Aku sering lihat kakak pulang malam, kenapa? Bu, Kak, Dek, sebenarnya aku coba sesuatu, katanya bisa bikin tenang. Tapi sekarang aku malah pusing terus. Kamu jangan-jangan pakai narkoba? Hah? Aku sebenarnya aku ngerasa gak diperhatiin sama kalian, makanya kabur ke hal yang gak baik. Kok bisa sih kakak kepikiran buat hal kayak gitu? Tenang, Dit. Kamu udah jujur. Itu jalan pertama kamu buat sembuh. Kita pasti bantu. Gak apa-apa nak, kamu merasa sedih. Mungkin ibu sebagai orang tua juga belum cukup memberikan kasih sayang untuk kamu. Ibu juga sedang berusaha menjadi single mom buat kalian semua ini ya. Adit akhirnya mengakui kesalahannya. Keluarga memilih membawa Adit ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan. Kamu beruntung dibawa cepat ke sini, Dit, karena zat yang kamu konsumsi jika dibiarkan akan merusak saraf kamu. Banyak anak muda yang tertipu karena narkoba dibungkus dengan kata gaul atau keren, padahal itu jalan kehancuran. Aku dulu juga korban, butuh waktu lama untuk pulih. Semua bisa sembuh kalau kita mau berubah. Aku nyesal Kak, aku gak mau kehilangan masa depan. Itu hal yang benar, kamu harus ikut program rehabilitas dan sekolahmu akan mendukungmu.
Anak-anak, hari ini kita akan belajar pentingnya menjaga diri dari narkoba. Silakan untuk Adit maju ke depan menceritakan pengalamannya. Baik, Bu. Teman-teman, aku hampir kehilangan segalanya cuma karena penasaran. Narkoba bukan solusi, tapi dukungan teman dan keluarga lebih berarti dari apapun. Kurang teh kudu silih asih silih asuh ulah terjerumusi kanu hal yang salah. Bener tuh, kalau teman kita punya masalah lebih baik kita ajak cerita bukannya dijauhi. Aku juga minta maaf udah ngajak kalian semua sama hal yang gak benar. Aku juga mau berubah. Oke anak-anak, sekarang kita langsung belajar ya. Iya, Bu. Hari itu mereka semua belajar bahwa pencegahan adalah kunci. Narkoba bukan jalan keluar, melainkan jalan kehancuran. Narkoba menghancurkan masa depan, merusak tubuh dan memutus harapan. Tapi selalu ada jalan untuk kembali dengan keberanian untuk berkata tidak. Katakan tidak pada narkoba, katakan iya pada masa depan. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskiri khamrun wa kullu muskiri haramun, rawahu Abu Dawud. Artinya, dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Sungguh ending yang men-plot twistkan. Pesan yang dapat kita ambil dari video tadi adalah setiap orang memiliki bagian dari diri mereka yang disembunyikan, bahkan dari orang-orang yang dicintainya. Tapi ingat, tidak seorang pun menyembunyikan rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah akan menampakkan pada raut wajahnya atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya. Ingat, tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada pula orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk jadi lebih baik. Bagaimanapun masa lalunya dahulu, segelap apapun perangannya di masa lampau, berilah kesempatan seseorang untuk berubah. Jangan lihat seseorang dari masa lalunya, dan jangan melihat orang dari status dan hartanya. Ingat, malaikat tidak pernah salah, setan tidak pernah benar, sedangkan manusia bisa salah, bisa benar. Maka kita dianjurkan untuk saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Ingat, musuh manusia bukanlah setan, melainkan dirinya sendiri. Saya Vino mewakili kelompok saya, mengucapkan terima kasih telah menonton. Adios, tempe bacem prasejarah.